Jumpa kembali di MT Generating Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya itu Yesus adalah tiket keselamatan kekal bagi kita semua yang tidak hanya beragama Nasrani gitu. Tidak hanya agama Nasrani tapi untuk semua. Firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, ini kalau saya universalkan teman-teman, temanya itu berjudul jadi Yesus saya ganti jadi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah tiket keselamatan kekal bagi kita semua yang tidak hanya beragama Nasrani gitu. Jadi apabila teman-teman dari agama lain seperti Al-Quran atau yang agama yang lain lagi gitu, ya coba cari di kitab sucinya teman-teman. Jadi firman Tuhan katakan apa? Yang jelas firman Tuhan adalah tiket keselamatan kekal bagi kita sampai nanti di alam akhirat teman-teman, di dalam sorga gitu. Jadi saya coba bawa temanya seperti ini, dan saya coba universalkan bahwa firman Tuhan itu tidak hanya untuk orang Nasrani teman, jadi untuk semua gitu. Nah, untuk asumsi saya, pengertian saya seperti itu teman-teman. Coba kita baca dulu di kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 22 ayatnya 24 sampai 38 teman-teman. Coba kita cari kitab Lukas pasal 22 ayatnya 24 sampai 28. 22, 24 sampai 38 teman-teman. Ini perikopnya teman-teman. Judul perikop itu adalah percakapan waktu perjamuan malam. Itu perikopnya, judulnya itu teman-teman. Percakapan waktu perjamuan malam gitu. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan gitu. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan gitu. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel gitu. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi kalau kita udah bertobat, udah insaf, tidak cuma cukup kita diam dong ya. Firman Tuhan katakan ya kita juga harus kuatkan saudara-saudara kita, sesama kita gitu. Intinya itu teman-teman. Nah, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku gitu. Nah, jadi waktu si Simon Petrus katakan seperti itu, kalau di penjara atau mati bersama Tuhan juga, mati bersama Yesus juga berani gitu. Tapi ternyata Yesus katakan sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam tidak pada hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal gitu. Jadi Simon sudah 3 kali menyangkal. Nah, itu tandanya ayam berkokok. Yang bikin Simon Petrus bertobat itu ya jadi kokokan ayam gitu, bukan siapa-siapa, tapi si ayam yang membuat si Simon Petrus itu sadar itu, tobat gitu. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Nah, jadi Yesus tanyakan ke Simon Petrus, emangnya waktu bareng sama Yesus gitu, bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya mengajarkan firman Tuhan, emangnya ada yang kurang gitu? Padahal Simon Petrus nggak bawa apa-apa gitu. Nah, ini dipertegas gitu. Jadi di ayat 35-nya, lalu dia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi,
bekal kasut? Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Pedang di sini ya balik lagi teman-teman. Pedang itu maksudnya ya firman Tuhan itu. Bagaimana caranya kita tidak terlalu butuh harta tahta dan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Yang penting kita bawa pedang. Pedang itu berarti firman Tuhan. Dalam arti kata mengajarkan atau memberikan firman Tuhan gitu. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Terus kata mereka, kata murid-muridnya, Tuhan ini 2 pedang. Jawabnya ya sudah cukup. Jadi untuk memberitakan atau mengajarkan firman Tuhan itu teman-teman tidak dibutuhkan satu harta yang bagaimana gitu, atau kedudukan tahta yang bagaimana, atau bagaimana membawa ini itu secara hal-hal duniawi gitu. Sebenarnya nggak perlu apa-apa. Yang dibawa oleh kita itu hanyalah pedang. Nah, pedang ini ya dalam arti kata rohani ya firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa apabila kita mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan, cuma cukup membawa firman Tuhan saja gitu. Firman Tuhan kita bawa dan kita hidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu, yang memang Tuhan udah berikan kepada kita semua. Tinggal kita mengenal tidak bahwa kita itu ada firman Tuhan, kita ini ada roh Tuhan. Kita mengerti enggak bahwa Tuhan itu sudah memberikan firman dan roh Tuhan kepada kita, dan kita sudah berani enggak melakukan itu gitu, melakukan firman Tuhan itu dengan ya hidup di dalam jalannya firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Kurang lebih seperti ini teman-teman di kitab Lukas pasal 22 ayat 24 28 saya udah bacakan. Nah, saya coba cross check teman-teman dengan 1 Petrus teman-teman. Coba teman-teman cari 1 Petrus ya, pasal 1 teman-teman. Pasal 1 ayatnya 13 sampai 25 teman. Coba saya bacakan lagi teman-teman. Perikopnya judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerah kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus gitu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini gitu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang-barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas gitu. Bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal teman-teman, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat gitu. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah gitu, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah melahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana gitu, oleh firman Allah. Jadi benih yang dari firman Tuhan itu adalah yang benih-benih yang benar-benar yang tidak fana itu, benih-benih yang memang kekal teman-teman, yang hidup dan yang kekal gitu. Yang firman Tuhan itu ada yang hidup dan yang kekal. Sebab semua orang yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Dan rumput menjadi kering dan bunga itu bisa gugur gitu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini firman yang disampaikan Injil kepada kamu gitu. Nah, ini saya udah bacakan di kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya dari 13 sampai 25. Ini cerita kalau kita ingin hidup bersama melakukan firman Tuhan, ya jelas
Tuhan katakan kita harus hidup kudus, teman. Hidup kudus itu adalah hidup yang tidak menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu namanya hidup kudus gitu. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab 1 Petrus pasal 1 1 ayatnya 13 sampai dengan 25. Dan tadi kan sebelumnya kan saya sudah bacakan juga di kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas 22 ayatnya 34 38. Nah, ini udah selesai. Sekarang coba saya masuk ke dalam draft saya, teman, draft saya gitu. Jadi saya coba nanti agak panjang jelasin di draft saya gitu. Ini judulnya yang tadi saya katakan, Yesus adalah tiket keselamatan kekal bagi kita semua yang tidak hanya beragama Nasrani aja gitu. Kalau versi firman Tuhannya katakan seperti itu. Firman Tuhan adalah tiket keselamatan kekal bagi kita semua yang tidak hanya beragama Nasrani aja. Nah, ini saya coba mulai masuk ke dalam draft saya, teman-teman. Ini saya dapat impresi ini tahun 2017, teman-teman. Tuhan korbankan Yesus di kayu salib demi menebus tiket keselamatan kekal. Jadi jangan diasumsikan bahwa Tuhan Allah mengorbankan Yesus di kayu salib sebagai tiket, bukan tiket, tapi sebagai keselamatan kita gitu. Nah, ini yang teman-teman mesti sadar gitu, bahwa ya kalau tanpa ada penebusan Yesus gitu, ya secara versi rohani tidak mungkin ada yang namanya tiket keselamatan gitu. Tapi bukan berarti apabila kita sudah memiliki tiket keselamatan berarti kita sudah selamat gitu. Ya kan baru tiketnya gitu. Ya sama aja kita dapat tiket atau voucher gitu, dapat belanja di Debt Store A gitu. Nah, kita dapat vouchernya dari perusahaan itu, bonus misalnya dari perusahaan. Kita sebagai karyawan mendapat voucher atau tiket untuk bisa nebus, bukan nebus, jadi untuk nebus gratis ya barang-barang di Debt Store gitu, department store atau di supermarket. Nah, tiketnya sudah di tangan, vouchernya sudah di tangan. Tapi kalau kita tidak pergi ke departemen store-nya atau ke supermarketnya, lah bagaimana kita bisa dapatkan hasil dari tiket tersebut, dari tiket tebusan ini gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi yang namanya Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib itu sebenarnya hanya sebagai bentuk tiket keselamatan kekal aja, teman-teman. Belum benar-benar nyata kita mendapatkan ya keselamatan kekal yang nyatanya gitu. Kita belum dapatkan itu. Kita hanya dapat tiketnya aja gitu. Tiket yang dari Tuhan Allah ya, dengan mengorbankan Yesus akhirnya kita mendapat tiket. Nah, meskipun kalau cara sharing saya yang namanya Yesus itu kan pasti selalu saya kaitkan dengan firman Tuhan. Jadi apabila Tuhan korbankan Yesus itu untuk mendapatkan firman Tuhan, teman. Firman Tuhan yang berupa tiket keselamatan kekal tadi gitu, bagi kita semua yang tidak hanya Nasrani tetapi bagi semua orang yang mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Jadi tidak hanya orang yang dikelompokkan oleh situasi kondisi sosial dan politik yang dibagi menjadi agama-agama. Sebenarnya tiket keselamatan kekal ini kalau bicara dari firman Tuhan ya tidak bicara agama, benar. Tapi karena memang situasi pemerintahan sekarang itu memang membutuhkan satu panutan gitu kan, bagaimana untuk kepentingan sosial politik itu butuh di klaster menjadi agama ya. Jadi akhirnya ya seolah-olah kesannya karena Yesus itu Nasrani ya berarti tiket keselamatan kekal itu hanya berguna bagi orang Nasrani. Tapi sebenarnya kalau bicara dari sisi bukan sosial politik gitu, bukan dari pemerintah, tapi bicara dari sisi rohani ya, firman tiket keselamatan kekal ini Tuhan Allah korbankan Yesus itu untuk kita semua, teman, bukan cuma agama Nasrani aja gitu. Nah, ini kembali lagi ya kita mengenal nggak, bahkan orang Nasrani pun kadang-kadang salah tangkap kok ya, pengenalan pengertiannya kalau tidak dalam itu salah tangkap, anggapnya bahwa keselamatan kekal itu sudah didapat gitu ya, bukan tiket. Beda, teman-teman. Jadi kalau voucher atau tiket itu kan ya kita dapat gitu ya, kita percaya firman Tuhan, kita percaya Tuhan ya kita dapat tiket itu, tapi kan bukan dijamin sudah mendapatkan keselamatan kekal. Nah, ini coba pagi ini kita bahas lebih lurus gitu, lebih jelas gitu. Jadi saya balikin lagi, pertama saya ingatin bahwa tiket keselamatan kekal itu bukan hanya untuk Nasrani tapi untuk semua agama gitu. Tapi karena ada batasan dari sosial politik di pemerintahan,
yang diklasterin agamanya, akhirnya terkesan seolah keselamatan kekal ini, tiket keselamatan kekal ini hanya didapat oleh orang Nasrani. Padahal kalau saya baca firman Tuhan tidak begitu gitu. Tuhan itu kan milik semua gitu. Ya tidak dipetak-petak. Tuhan itu milik Nasrani. Tuhan itu milik semua kok, semua orang gitu. Jadi terserah agamanya apa terserah, tapi kan milik semua orang gitu. Banyak orang yang tidak dalam mengenal dan mengerti firman, baik orang yang belum atau tidak mengenal pribadi dan firman Tuhan, ataupun orang-orang yang dengan percaya diri mengaku percaya dan mengenal, bahkan beranggapan sudah hidup bersama Tuhan, tapi tidak mengenal dan tidak mengerti serta tidak melakukan firman Tuhan dengan benar gitu. Nah ini yang sayang sekali teman. Kalau istilah beberapa kali saya sharingkan, apabila orang yang belum mengenal Tuhan gitu pribadi, orang yang belum mengenal firman Tuhan secara pribadi, dengan dibanding atau orang yang tidak mengenal, bahkan itu tidak mengenal Tuhan secara pribadi atau tidak mengenal firman Tuhan secara pribadi, itu mungkin lebih baik teman-teman dibanding orang yang punya keyakinan gitu bahwa mereka merasa dengan percaya diri bahwa mereka sudah percaya Tuhan secara pribadi dan mereka sudah mengerti akan Tuhan akan secara pribadi. Nah, tapi kalau dilanjuti gitu, dipelajari lebih lanjut, ternyata orang yang berkeyakinan itu ya tidak memiliki dasar gitu ya. Dasar yang paling utama kita harus tahu dulu bahwa apa sih firman Tuhan gitu ya. Berarti kita butuh mengenal akan firman Tuhan. Nah, waktu kita butuh mengenal firman Tuhan, berarti kita butuh kemauan untuk mengenal gitu ya. Tapi waktu kita sudah mau mengenal firman Tuhan, bagaimana caranya untuk mengerti firman Tuhan dari persepsinya Tuhan? Jangan mengartikan firman Tuhan dari persepsinya jiwanya si orang keyakinan tadi. Ya pikiran, perasaan dan kehendaknya si jiwa kita sendiri. Nah itu kan jadi salah kaprah. Orang keyakinan itu seperti itu gitu. Jadi ada dua jenis gitu. Ada orang yang punya keyakinan yang sama sekali tidak mengenal firman Tuhan, ya cuman dengan percaya diri beranggapan bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan. Tapi juga ada orang yang punya keyakinan berhenti cuman mengenal firman Tuhan saja, tapi tidak mengerti gitu. Ya atau mengerti pun dengan cara yang salah gitu. Bukan dengan cara yang sesuai pikiran, perasaan, kehendaknya jiwanya Tuhan itu ya. Banyaknya jadi cuma dari jiwanya, itu pun akan sia-sia teman. Mengenal firman Tuhan dengan persepsi jiwa sendiri salah. Nah untuk bisa mengerti persepsi firman itu dari jiwa Tuhan, dari pikiran, perasaan Tuhan, itu kalau kita mendalami pengertian firman Tuhan, kita butuh menghidupkan roh Tuhan teman. Jadi kita hidup tidak cuma cukup hanya berdasar firman Tuhan, tapi juga ternyata harus menghidupkan roh Tuhan. Nah, roh Tuhan itu kita bisa tahu ada roh Tuhan di dalam kita ya setelah kita mengerti gitu ya akan firman Tuhan, bahwa di dalam situ ada roh Tuhan. Nah, roh Tuhan ini dihidupkan, firman Tuhan juga dihidupkan. Akhirnya firman Tuhan itu lahir dengan pengertian roh Tuhan yang menjelaskan itu. Berarti lahir dari ya Tuhan gitu. Nah itu baru benar. Begitupun waktu melakukannya teman. Apabila kita melakukan firman Tuhan tanpa ada roh Tuhan, rasanya nggak capable juga gitu. Kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Karena semua firman Tuhan itu dasarnya rasanya kalau kita bicara di Nasrani dibagi perjanjian lama dengan perjanjian baru gitu. Perjanjian lama itu masih bisa bicara targetnya itu sukses duniawi gitu. Jadi menderita waktu awalnya demi mendapatkan sukses duniawi. Tapi begitu masuk perjanjian baru, yang ditarget itu bukan sukses duniawi gitu, tapi keselamatan akhirat. Jadi banyak orang yang mengaku sudah mengerti akan firman Tuhan, tapi kalau masih tetap membanggakan soal kesuksesan duniawi, yaitu berarti belum dengan pengertian seperti di perjanjian baru inginkan gitu. Kalau perjanjian baru itu tidak peduli kok, yang penting carilah kerajaan Allah dan kebenarannya gitu untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Ya, adapun masalah nanti sukses duniawi itu bukan hal yang penting kok. Ya, tadi firman katakan juga, emangnya waktu kita hidup bersama Tuhan, waktu kita memberitakan firman Tuhan, waktu kita mengajar firman Tuhan, emangnya Tuhan tanya ke Simon Petrus, emangnya kita ada kekurangan gitu? Ya, enggak. Tanya Yesus jawab gitu, enggak ada. Ya, Yesus katakan selama berjalannya Yesus dengan murid-muridnya mengajarkan firman Tuhan atau memberitakan firman, tidak ada satupun kekurangan yang dialami oleh mereka gitu. Nah jadi ngapain seolah-olah kalau memang untuk mendapatkan target keselamatan akhirat ya harus dengan mendapatkan sukses duniawi, nggak ada urusannya teman-teman. Jadi urusan kesuksesan duniawi itu bagi
orang-orang yang sudah dewasa orang itu udah ya cuman sekedar tambahan. Ya Tuhan mau kasih buat tambahan bonusnya boleh, tidak juga nggak ada masalah gitu. Yang penting dapatkan keselamatan akhir. Ngomongnya segampang ini teman-teman, tapi prakteknya tetap susah gitu. Jadi di dalam kita karena ada daging gitu, ya untuk benar-benar totally bisa berkeinginan seperti itu tidak mudah. Ya kita harus belajar terus gitu. Kita harus terusan menghadapi ujian pencobaan yang terus menerus gitu. Nah ini jadi saya tadi katakan bahwa hati-hati ya, khususnya orang yang punya keyakinan itu nanti salah kaprah gitu, lebih banyak salah kaprah dan resiko untuk menyimpang dari firman itu lebih besar dibanding orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan secara pribadi atau firman Tuhan itu. Mereka beranggapannya orang yang keyakinan hanya menerima tiket keselamatan kekal dari Tuhan oleh karena penebusan yang Yesus saja adalah cukup gitu. Jadi banyak orang yang punya keyakinan yang sudah mengenal firman Tuhan tapi tidak mengerti firman dengan benar gitu. Ya beranggapan begitu. Yang penting saya sudah secara agama, secara formality saya sudah menerima Yesus gitu. Ya sudah, berarti sudah diselamatkan gitu. Padahal bukan begitu teman-teman. Tanpa tiket keselamatan kekal, semua orang akan masuk ke neraka. Ya oleh karena dosa seorang Adam yang awal gitu, manusia pertama itu kan si Adam itu berbuat dosa, akhirnya secara rohani ya Adam itu mewakili kita semua, jadi akhirnya kita kena dosa. Nah tapi begitu dan oleh karena pengorbanan seorang Yesus, tadi kan seorang Adam itu kita jadi berdosa, seorang Yesus ya Tuhan Allah tebus dosa-dosa itu teman-teman. Nah tebus dosa itu dengan perlambangan tadi itu, bahwa Tuhan Allah dengan mengorbankan Yesus itu akhirnya tercipta ya tiket keselamatan kekal tadi teman. Jadi baru tiketnya gitu. Jadi penebusan Yesus di kayu salib itu adalah hanya tiket saja gitu bagi kita, bagi manusia gitu. Bukan mendapatkan keselamatannya gitu. Nah ini coba teman-teman renungi gitu, pelajari lebih dalam bahwa ya benar nggak sih bahwa penebusan Yesus itu hanya tiket aja, belum tentu dapat keselamatannya kalau memang kita tidak melakukan gitu. Banyak orang yang berkeyakinan seperti itu teman, berhenti cuman begitu aja, dia anggapnya ya yang melakukannya nggak usah saya gitu, yang melakukan Tuhan Allah atau Yesusnya aja suruh melakukannya, nggak bisa kan. Ya kita yang harus mendapatkan tiket atau voucher di dunia pun ya kita harus melakukan, harus pergi kok ke tokonya gitu. Kalau kita nggak pergi ya nggak dapat vouchernya, nggak dapat tiketnya gitu. Tiket keselamatan kekal untuk dapat hidup di akhirat dalam surga tidak cukup hanya tiket saja, tapi kita harus melakukan tindakan untuk mendapatkan keselamatan kekal yang nyata gitu. Jadi bukan tiketnya tapi keselamatan kekal nyata, yakni dengan cara ya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya gitu. Tidak akan ada artinya kita miliki hanya tiketnya saja gitu untuk mendapatkan keselamatan kekalnya. Jadi ya tidak cuma cukup dengan tiket, maksudnya gitu teman. Jadi memang harus ada tindakan ya melakukan firman Tuhan gitu loh. Itu. Nah, penebusan Yesus hanya tiket keselamatan kekal. Ya adapun melakukan firman Tuhan adalah tindakan untuk mendapatkan keselamatan kekal. Kita butuh tiket dan butuh otomatis sekaligus melakukan firman. Nah, ini saya coba di sharing saya seperti ini teman-teman. Cuman nggak tahu teman-teman bisa tangkap nggak. Jadi intinya gitu teman. Yang saya pengen coba tekankan di sini bahwa yang pertama sekali itu ternyata secara firman Tuhan gitu, bahwa yang namanya keselamatan, tiket keselamatan kekal itu ternyata secara firman Tuhan bukan hanya untuk Nasrani saja gitu ya. Tapi image ini timbul hanya untuk Nasrani karena kembali lagi karena ya zaman sekarang itu, kalau zaman dulu kan tidak dipetak-petak dengan klaster agama teman-teman. Ya semua kan tidak ada gitu. Jadi ya tidak ada lahir agama ini itu nggak ada. Jadi semua yang bicara ya bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah cuma setelah zaman kita kan ada klaster-klaster begitu gitu, kelompok-kelompok itu. Jadi saya cuma tekankan di sini bahwa yang sesuai dengan firman Tuhan yang sebenarnya gitu, bahwa yang namanya tiket keselamatan kekal itu bukan hanya untuk orang Nasrani. Jadi orang Nasrani pun jangan beranggapan hanya mereka saja yang bisa diselamatkan. Tuhan itu bukan seperti itu. Tuhan itu tidak peduli orang Nasrani atau agama apa gitu. Yang Tuhan butuhkan itu adalah semua juga miliknya Tuhan, semua juga ya punya Tuhan, semua juga dikasih Tuhan. Nah
ini yang mesti ditekan bahwa tiket keselamatan kekal itu jelas haknya kita semua gitu, bukan orang Nasrani. Itu satu. Kedua, yang tadi dipertajam itu jangan disalahartikan ya oleh orang-orang yang punya keyakinan bahwa keselamatan tiket keselamatan kekal itu adalah sama dengan keselamatan kekal, teman. Ini beda sekali gitu. Jadi yang tadi saya udah ceritakan bahwa yang namanya tiket keselamatan kekal memang Tuhan Allah dengan mengorbankan Yesus ya memberikan kepada kita semua gitu keselamatan, tiket keselamatan kekal ya. Tapi kalau tiket keselamatan kekal itu hanya dipegang kita gitu, tidak kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan kekal secara nyata, terus buat apa gitu? Ya, tiketnya buat apa gitu? Tiket keselamatan kekalnya untuk apa? Atau kita tidak nyatanya tidak akan dapat gitu. Nah, berarti kan kita mesti melangkah gitu, melakukan tindakan bagaimana tiket keselamatan kekal ini ditukar dengan keselamatan kekal yang nyata dalam hidup kita gitu. Nah, untuk dapat tiket ini ditukar menjadi keselamatan nyata, ya firman Tuhan katakan kita harus melakukan firman Tuhan gitu. Ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, waktu untuk melakukan firman Tuhan, kita butuh mengenal firman Tuhan. Ya, tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan tanpa mengenal firman Tuhan. Nah, ini kita punya kemauan, teman-teman. Ya, kita harus punya kemauan bagaimana untuk mau mengenal firman Tuhan. Nah, waktu kita mau mengenal firman Tuhan, ya terpaksa kita harus membuka ya kitab suci kita masing-masing. Yang orang Nasrani buka kitab Alkitab, yang Muslim buka kitab sucinya Al-Quran, dan agama lain juga masing-masing kitabnya dibuka. Nah, kita pelajarin apa yang diperintahkan oleh firman di situ, apa yang dijanjikan oleh firman di situ, apa yang dirancangkan dan dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-firman tersebut gitu. Nah, kita harus mengenal itu, teman-teman. Harus mengenal itu. Nah, dari pengenalan akan firman Tuhan, kita akan bisa tahu, teman-teman, bahwa untuk mengerti firman Tuhan, kita butuh menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Gitu. Tanpa kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita tidak akan mampu mengerti. Akhirnya pengertian itu kalau roh Tuhan tidak hidup, ya akhirnya pengertian firman Tuhan itu lahir dari pikiran perasaan kehendaknya kita sebagai manusia, jiwa kita sebagai manusia gitu. Nah, waktu kita mengartikan firman Tuhan itu dari hanya jiwa kita, ya timbul pengertian yang tidak benar, teman. Bisa salah gitu, pengertiannya bisa salah. Nah, bagaimana caranya supaya pengertian tidak salah? Ya harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk dapat mengerti gitu. Ya, mengerti firman Tuhan dari persepsi, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan, teman. Nah, itu mau nggak mau harus hidupkan roh Tuhan, teman. Nah, setelah kita mengenal, dasarnya kemauan masih oke, tapi begitu mengerti itu harus ada dasar roh Tuhan yang membuat kita mampu mengerti. Nah, setelah mampu mengerti, teman-teman, kan berlanjut lagi kan dengan bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Nah, waktu melakukan firman Tuhan, teman-teman, banyak sekali firman Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang dunia inginkan gitu. Jadi firman Tuhan itu banyak sekali yang menyimpang dari kebiasaan orang-orang dunia lakukan. Nah, orang-orang dunia itu sama, teman. Orang dunia itu kalau dalam skop kecil ya dimulai dari pasangan kita dulu gitu. Ya, suami berarti yang paling dekat dengan istri berarti paling dekat dengan suami. Nah, setelah itu berlanjut ke anak-anak kita. Itu kan yang satu level di bawah kita gitu. Atau yang satu level di atas kita berarti ketemu orang tua atau mertua kita. Nah, ini bagaimana caranya kita dengan mereka saja udah bisa timbul kendala, teman. Ya, persepsi untuk melakukan firman Tuhan itu jangan-jangan si suaminya berani, istrinya, anak-anaknya dan orang tua atau mertua tidak berani. Ya, sebaliknya istrinya berani tapi suaminya tidak berani, anak-anak tidak berani, orang tua nggak berani, dan selalu kebalik-balik begitu, teman. Ini baru bicara di klaster keluarga loh, yang F1 gitu kan, yang generasi yang hubungan darahnya satu gitu. Tapi kalau kita bicara sudah ke komunitas, nanti ke masyarakat, makin menyimpang lagi, teman. Makin banyak rintangan gitu. Lah akhirnya waktu kita yang kita sendiri dengan iman kita, dengan pengharapan, dengan kasih kita kepada Tuhan, dengan mewujudkan berani melakukan firman Tuhan aja tanpa ada input dari yang tadi, dari keluarga kita, dari komunitas kita, dari masyarakat kita aja udah setengah mati, teman-teman. Mengaktualkan, melakukan firman itu butuh keberanian untuk melakukan firman. Apalagi udah dengan
dengan input-input, atau mungkin kalaupun bukan input tapi dengan rasa tidak tersupport sama keluarga, tidak tersupport oleh istri, tidak tersupport oleh suami, tidak tersupport oleh anak-anak, tidak tersupport oleh orang tua kita, tidak tersupport oleh mertua kita. Ya lebih konyol lagi seperti tidak ada rintangan soal support mensupport aja, buat kita pribadi udah satu beban gitu ya, karena aneh yang kita lakukan. Firman Tuhan itu aneh dibanding dunia gitu. Nah apalagi kalau tidak disupport oleh keluarga kita, ya apalagi tidak disupport oleh komunitas kita, apalagi tidak disupport oleh masyarakat kita. Nah firman katakan waktu kita melakukan firman Tuhan, kita itu ya akan mendapatkan itu teman-teman, ya bahwa kita itu akan mendapat penindasan, kita ini akan mendapat cemooh, kita ini akan mendapat perlakuan yang nggak enak aja gitu teman. Ya timbulnya penderitaan. Nah justru lewat penderitaan ini kebalik gitu. Tuhan ingin, firman Tuhan ingin kita mengalami proses. Ya bagaimana kita dikuduskan gitu. Ya melalui pengorbanan melakukan firman itu timbul penindasan, cemooh dan segala macam gitu. Ya untuk apa? Ya untuk memproses kita pribadi. Nah kalau bicara tahapan proses ya dibalik teman-teman. Jadi proses yang paling ringan itu jangan-jangan proses terhadap masyarakat luas gitu. Itu karena kita tidak mengenal satu persatu, tapi akan makin berat waktu kita bicara di komunitas gitu. Ya proses itu kita akan ditentang oleh komunitas kita, itu makin berasa nggak enak teman-teman. Dan berlanjut lagi apabila pertentangan itu, proses itu bertentangan dengan keluarga kita, ya itu udah makin tidak enak gitu. Nah berlanjut lagi sekarang dengan apa ya, dengan pertentangan dari anak-anak kita, itu sudah mulai makin gak enak karena makin dekat gitu. Nah lanjut lagi kita masuk ke dalam pertentangan dengan pasangan kita. Jadi seorang suami bertentangan dengan bertentangan dengan istrinya, seorang istri bertentangan dengan suami, makin gak enak lagi teman-teman. Jadi akhirnya memang kadang-kadang apa ya, yang saya alami gitu, memang Tuhan itu bicara dengan kita itu dasarnya pribadi ke pribadi teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen sekali hubungan kita sebagai suami itu benar-benar kita suami dengan pribadi Tuhan, pribadi kita sebagai suami dengan pribadi Tuhan, bukan dikaitkan dengan apa ya, dengan yang di dunia itu. Kalau di dunia memang di mata Tuhan gitu suami istri satu, tapi kalau bicara urusan pribadi ya ini pribadi kita dengan Tuhan. Nanti di akhirat kalau bicara keselamatan yang kekal, di akhirat itu hanya pribadi kok, tidak terbawa-bawa. Bahkan yang saya beberapa kali sharing itu kan, yang saya ngelihat mentor-mentor rohani saya yang sudah senior pun kadang-kadang juga berhenti juga tuh teman-teman di urusan terlalu mengandalkan pasangannya gitu. Jadi yang suaminya misalnya mentor rohani, istrinya terlalu dominan, akhirnya mentor rohaninya ikutin istrinya terus gitu. Ya akhirnya berhenti gitu. Maksudnya sih baik gitu, maksudnya si mentor rohani yang pria ini baik, ya maksudnya si istri, si mentor pria ini juga baik, maksudnya baik gitu. Tapi lama-lama di bawah alam sadarnya bahwa si mentor rohani ini malah lebih mengasihi istrinya gitu ya daripada si firman Tuhan atau roh Tuhannya gitu. Nah ini kan sayang teman-teman. Jadi maksudnya mentor rohani baik, maksudnya istri juga baik gitu, tapi akhirnya malah tidak bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena urusan Tuhan itu adalah sepengertian saya sifatnya pribadi sekali dong. Nggak ada yang bisa memerantarain kita dengan Tuhan pada akhirnya apabila kita udah masuk ke dalam pengenalan pengertian yang dalam sekali akan firman Tuhan. Ya firman Tuhan ya pribadi dengan kita, one by one, satu persatu. Baik mulai dari kita dihakimi, kita menerima hukuman, kita menarik segala macam, itu udah bicaranya satu persatu. Nah ini mudah-mudahan teman-teman dengan hari ini saya sharingkan seperti ini, khususnya orang-orang yang hanya punya keyakinan, yang harus sadar bahwa jangan sampai jangan ada asumsi karena kita sudah ikut Tuhan gitu berarti Tuhan sudah menebus kita mendapatkan keselamatan kekal. Ya benar itunya, tapi saya ingatin pagi ini yaitu baru berupa tiket gitu. Adapun keselamatan kekal yang nyatanya ya kita harus melakukan firman teman. Oke teman-teman, see you, bye bye.